350 km per jam. Kampus alma mater. Dadah. Jadi kita berangkat ke Bandung untuk menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi karena kita dapatnya tiketnya dari Bandung ke Jakarta, balik ke Bandung, jadi kita berangkat dulu ke Bandung. Ini jam 5 habis subuh kita jalan. Kondisi jalan masih alhamdulillah masih sepi. Ini posisi Sabtu, jadi saya berangkatnya agak pagi. Saya dapat tiket jam 2. Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Karena tiket gratisnya itu kan kemarin war tiket. Jadi kalau nyarian dari Jakarta itu buat udah hilang, nggak sampai 5 menit kayaknya, 5 menit lah hilang. Jadi kemarin pokoknya ada dari Tegaluar Jakarta balik ke Tegaluar, udah klik aja. Yang penting dapat. Istirahat dulu di Masjid At-Ta'awun di puncak. Ngelemesin ngelemesin badan. Stasiun kereta cepat yang Padalarang belum beroperasi, jadi nanti kemungkinan ini cuma lewat doang. Ini masih dalam tahap finishing lah, ini belum siap. Ini posisinya, ini yang di Padalarang. Sana bisa parkir Pak ya? Parkirnya Pak? Oh sini? Iya parkir. Ini ada banyak kapal. Sini ya? Iya. Coba cuma rekon. Ini motor jadi jemur sini. Udah sampai. Tuh kereta cepatnya tuh. Ya alhamdulillah kita udah sampai stasiun kereta cepat Tegaluar Bandung. Ini sayangnya, tapi mungkin nanti mudah-mudahan ada perbaikan ya. Ini parkiran dijemur begini, waduh. Lumayan juga. Motor juga dijemur, mobil juga dijemur, nggak ada atap sama sekali. Oh iya, ini menurut saya salah satu kekurangan juga selain masalah parkiran yang jemur-jemuran ini, yaitu posisi stasiun Tegaluar sendiri yang jauh dari pusat kota Bandung. Jadi ini tuh bukan di dalam kota Bandung, tapi masuk ke Kabupaten Bandung. Istilahnya mah Bandung coret. Ini satu lokasi sama alma mater saya dulu, Telkom University, Bojong Soang. Ya kalau dulu juga kita disebutnya Bandung coret. Aksesnya cukup sulit untuk saat ini, karena kan sekarang belum beroperasi nih kereta feedernya yang menghubungkan ke kota Bandung. Jadi nggak ada transportasi umum kecuali shuttle bus yang menurut saya juga masih sangat terbatas. Jadi kesini tuh harus bawa kendaraan pribadi. Dan cukup sulit juga menuju kemarinya, aksesnya tuh nggak serta-merta jalanan lebar besar mulus, enggak gitu. Jadi ya masih perlu banyak perbaikan lah. Mudah-mudahan nanti setelah beroperasi secara komersial ini akan ada perbaikan-perbaikan masalah akses, masalah parkiran, dan yang lain-lain. Jadi untuk sementara shuttle ini baru ada 2 rute, satu ke GBLA, satu lagi ke Mall Summarecon. Yang itu yang Mall Summarecon. Jadi masih sangat terbatas.
untuk shuttle-nya ya, karena kan ini masih uji coba. Jadi belum siap juga, belum secara komersial. Kalau nanti setelah komersial ya akan ada beberapa pilihan untuk ke arah Bandung. Nemu ada push. Kayak udah sunat. Masa? Belum itu mah, kalau sunat mah dipotek kupingnya. Di sini ada mesin tiket, tiketing di sini. Jadi tadi kalau dari parkiran kita nggak terlalu jauh, langsung mesin tiket. Ini kita bisa ke atas. Jadi untuk keberangkatan nanti ke atas. Saya dapat tiket jam 2, jadi nanti aja. Sekarang kita lihat-lihat dulu. Di belakang sana juga ada musola juga, ada toilet. Di lantai atas ada juga. Terus nantinya harusnya ini jadi booth-booth, jadi ya ini ya kios-kios gitu. Cuma kan ini namanya baru launching ya, belum ada. Yuk naik. Enggak, kita mau ke sana. Jangan turunnya. Jadi kita budayakan bersih, buang sampah pada tempatnya, kalau bisa dimanapun. Jadi kita biasakan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Baik di LRT, di MRT, di Transjakarta, bahkan di KRL. Saya tadi udah tanya ke petugas. Di kereta nanti kita boleh makan, tapi minta untuk tolong jaga kebersihan. Nah, jadi nanti ada tempat mejanya di kereta. Terus sementara di stasiun ini masih belum ada kios-kiosnya ya, belum ada warung-warungnya. Jadi kalau mau kesini bawa makanan, bawa bekal. Karena saya dapatnya dari War Ticket sekeluarga. Kita harus verifikasi data dulu di sini. Pakai KTP, terus nanti kita dikasih stiker sebagai penumpang. Ditempel di dada. Jangan hilang ya. Siapa mau meriksa kamu? Ya. Nggak bawa korek api ya, Bu, ya? Oh boleh juga. Makasih Mas. Selamat siang. Oh masih di sini dulu Mbak ya? Oh siap. Bentar lagi berarti. Oh iya masih lama ya. Makasih ya. Jadi ini di ruang tunggu ada juga toilet, musola, nursery room, WC untuk difabel. Kita coba lihat di luarnya. Ini entah ya kalau nanti ada AC apa enggak. Tapi kalau sekarang sih ini belum ada AC. Cuman karena posisinya tinggi, jadi nggak panas. Angin juga lumayan. Ini ngantri detik-detik masuk.
Membuka pintu kereta dan melayani para penumpang yang akan memasuki rangkaian kereta api cepat. Pay attention for working staff with the train number G1. Sekali lagi, kepada para penumpang yang terhormat, Boleh sini. Boleh sini, Mbak? Oh, boleh sini. Bebas katanya. Boleh silakan di kelas 6. Oh, iya. Terima kasih. di stasiun Tegaluar, para penumpang dalam kereta nomor B1. Kiri, Pak. Ini kasih. Kiri, kiri. Ngapain kamu situ? Sini. Mas, katanya boleh di itu ya? Boleh. Bisa ya dimadepinnya supaya Oh, mau yang mana? ini sama inilah. Ini yang ini. Biar ada depan ya. Ini loh. Jadi ini bisa ditukar. Oh ya ini ya. Bisa diputer. Kita bisa muter diinjak bawahnya. Nih. Nah. Enak nih, jadi kursinya bisa depan-depan, kita bisa puter, ada injekannya di bawah. Jadi ini bisa reclining, ada bantalnya juga. Nah, ini mentok, mentok segini, tapi lumayan. Jadi ini bisa reclining, kemudian fasilitasnya, ini kayaknya gantungan. Gantungan, terus ini ada untuk luggage. Harusnya sih ada charger. Oh ini bisa kita lipat. Nah, jadi nggak mesti ada ganjel. Segini doang tapi. Nih ada colokan listrik. Kita bisa ngecas HP, bisa laptop juga. Enaknya colokannya hanya doang. Bisa doang tidak. USB bisa? Wah, bisa ngecas. Oh iya, ada USB-nya, ada charger listriknya. Ini jadi kalau posisi kita depan-depan seperti ini, ada minusnya. Minusnya kita nggak bisa dapat tempat makan, meja makannya, karena sebetulnya di punggung kita ini yang ada tempat makannya, tempat laptop, tempat naruh makanan itu adanya di punggung. Jadi, posisi tempat makan itu ada di punggung. Jadi kalau kita depan-depan seperti ini, kita nggak dapat tempat makan. Ya, itu salah satu jeleknya. Tapi sekeluarga bisa kumpul. Gitu. Sekarang kita jelajahi toilet. Penasaran ya, kayak apa toiletnya nih? Ada toilet duduk, wastafel, ada bidet, ada tisu. Wah mantap lah ini mah, super bersih. Jalan. Selamat menikmati perjalanan. Kasih. Tuh. Kok nggak ada speed ya? Itu kan kelihatan. Dari situ maksudnya, dari aplikasi. Berapa? $136. Ini sekarang kita kecepatan 150 km per jam. Ini pintu ini otomatis. Keren lah. Kita di atas tol Padalenyi. Telkom. Telkomnya kakak. Iya. Iya, itu ST Telkom tuh, sekolah tengah-tengah tower. Oke. Kampus alma mater. Dadah. 150.
Topeng ya, kirain dikasih. Kementerian apa tuh? Jatah makanannya kan untuk yang eksekutif sama VIP. Yang gratisan, udah syukur dikasih gratis. Kita sampai di stasiun Padalarang. In a moment, we will arrive at Padalarang Station. For those of you who will enter the train at Padalarang Station, please prepare yourself. Check your belongings. Don't leave anything behind on the train. Kecepatan di 247 km per jam. Wow. Seperti ini. Ini kecepatan 247. Di kecepatan 250 km nggak berasa karena goyangnya minim. Kalau ini memang minim getaran. Tapi kalau dibilang sampai tidak ada getaran sih masih ada, tapi minim. Kita terowongan lagi. Ini banyak lewat terowongan ini. Jadi motong memang. 350 km per jam. Ini batang satu lagi. Oh ya. 350 km per jam, airnya getar segini. Ini getarannya seperti ini. Jadi bahkan dengan kecepatan 350 itu kita berdiri aja nggak terlalu goyang. Stop dulu nonton aja. Itu roti coklat sih. Hah? Jadi kemarin saya sempat baca di berita bahwa kereta ini bisa mencapai kecepatan 350 km per jam maksimal secara teori, dan tadi tercapai ya. Hanya saja sebetulnya ada 4 stasiun, jadi Halim, Kerawang, Padalarang, Tegaluar. Nah yang Kerawang itu kan belum difungsikan untuk uji coba ini. Karena Kerawang tidak difungsikan, makanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 350 km per jam itu ada momennya. Banyak, maksudnya saya pernah baca juga di media bahwa nanti setelah stasiun Kerawang beroperasi, belum tentu kereta ini mencapai 350 km per jam karena berhenti-berhenti gitu kan. Jadi memang momennya tuh dapat untuk ditingkatkan kecepatannya, waktu yang diperlukannya itu terpenuhi. Kalau nanti setelah beroperasi harus berhenti di Kerawang, mungkin kita nggak tahu ya, saya juga nggak tahu apakah nanti akan sama kecepatannya atau tidak. Aturannya memang kita disediakan tempat makan, ada meja makan, jadi boleh makan, boleh minum, asal kita tetap jaga kebersihan. Makan. Jadi sekarang jam 2.34, posisi sudah di Bekasi Barat. Makasih Pak. Yes. Ini kita nunggu di luar apa? Di bawah.
Makasih mas. Hah? Keluar dulu ke bawah. Iya. Nanti kopi kenangan di sini. Nanti. Belum ada sekarang. Kopi kenangan situ. Miniatur kereta cepat Indonesia. Cina. Sampai detail dalamnya ada. Ada kereta. Boleh keluar situ. Tanya Mbak. Ini tempat makannya Mi, belum ada. Jadi untuk ke stasiun Halim KCIC, akses kita itu bisa menggunakan LRT. Jadi ini kita ke LRT, ke arah sana itu ada stasiun LRT. Ini jalur LRT-nya. Nah, ini jalur LRT ini. Ini di sini ada toilet, nursing room. Nah, kalau di sini ada customer service, deposit bagasi. Ini dekat pintu keluar sama pintu masuk ya. Ini lagi ada pembagian es krim. Tapi saya skip dulu deh. Saya lagi nggak terlalu pengen makan es krim. Jadi dari pintu masuk tadi, tiketingnya tuh sebelah sini. Nah ini mesin tiket nanti di sini. Ini ada foto-foto, ada semacam galeri lah. Oh di sana ada musola, ada restroom, toilet, ada untuk difabel juga. Lift belum beroperasi. Ini mesin tiket, tiketingnya di sini. Ya, sekarang kita balik. Ini saya akan balik ke atas karena jam 15.30 keretanya berangkat lagi ke Bandung, Tegaluar. 13.10 kita harus sudah naik ke atas. Nah itu koneksinya tuh LRT. Ini lukisan ya, ini lukisan. Jadi kayak galeri gini waktu kita masuk. Ini keren lah, maksudnya untuk lukisan ini realis banget. Kita iseng ke samping-samping.
Ini jadi ada toilet, restroom, ada nursing juga, ada musola. Ini di lantai 1 ya, kita yang mau berangkat. Di bawah juga tadi ada sebelum masuk. Sudah buka, jadi kita masuk lagi. Nggak ada elevator mas ya? Elevatornya belum naik Pak. Iya. Jadi untuk yang Halim, untuk naik ke atasnya ternyata elevatornya belum siap. Karena ini kan baru 1 minggu percobaan. Mungkin nanti akan diperbaiki lagi. Ini sekarang kita sudah di kereta cepat lagi, stasiun Halim. Kita sudah mau perjalanan menuju Tegaluar, Bandung. Ini jam 15.28, paling 2 menit lagi kita jalan. Oke, kita jalan dari stasiun Halim jam 15.30 ya. Anak kakinya masuk. Anak kakinya. Jangan keluar sana. Stasiun Karawang, Padalarang, Dadah Mbak. dan mengakhiri perjalanan di stasiun Tegaluar. Kami atas nama PT Kereta Cepat Indonesia Cina dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta cepat LRT Jakarta Bandung. Selamat menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Dear passengers, welcome to the Jakarta Bandung. Apa ini nggak keluar? Oh, dia turun ke bawah memang. Ini baru naik lagi nih. Tuh. Turun ke bawah, ini naik lagi. Dia motong dari bawah itu gini. Karena tadi posisi rel ini di sebelah LRT sebelah sono. Jadi posisinya waktu di Jati Asih dia itu masuk ke bawah. Karena harusnya tadi kita posisinya di seberang sana, di sebelah LRT. Sekarang kita sudah berlawanan ini. Berarti kita tadi underpass masuk ke bawah. Itu LRT-nya sebelah sana sekarang. Kakinya jangan keluar, ntar kata. Kalau masalah keretanya sangat nyaman. Maksudnya kecepatannya tinggi, goncangannya juga sangat minim. Bukan tidak ada ya, tetap ada. Terus toilet juga bagus, bersih. Bahkan untuk ini kelas yang paling rendah itu kursinya sangat nyaman. Informasi kecepatan ada, informasi suhu dalam gerbong dan di luar ruangan ada. Yang menurut saya masih agak kurang adalah AC. Jadi di set di dalam ruangan 24 derajat, tapi kayaknya nggak ngejar. Jadi kalau yang saya rasakan, kalau ada yang bilang, oh kalau di dalam dingin, bawa jaket, enggak. LRT masih lebih dingin. Ini ya AC gimana ya? Ya ada sih dinginnya, tapi ya nggak sedingin LRT atau mall lebih dingin. Beberapa sebagian mall Jakarta lebih dingin. Masih jauh lebih dingin LRT. LRT itu buatan Indonesia ya, buatan Inka. Kalau ini kan buatan China. Dulu kita disebut nggak boleh sebut China, sebutnya Tiongkok. Nah ini namanya KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Jadi ini kita di stasiun Padalarang. Ini stasiun ini juga belum beroperasi. Jadi tadi ada kan gambarnya di awal. Ya, stasiun Padalarang belum beroperasi. Jadi ya hanya sekedar lewat aja.
kolam Bukan renang. kolam renang, itu danau. Waduh. Kita sudah sampai lagi Tegaluar. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Selesai sudah perjalanan kita. Hari ini mencicipi kereta cepat Bandung Jakarta Bandung. Nama kereta cepatnya adalah KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina. Atau WUS ya. Sekarang kita keluar dari stasiun Tegaluar, kita mau cari makan dulu, baru kita kembali ke Jakarta.